Hai guys, kembali lagi bersama kami dari kelompok 1, kelas 7 Audit 2, Akuntansi Sektor Publik, Alih Program. Bersama saya, Alfitra Putri Desanda, Bima Fitra Ramadika, Calvin Jeremy, Farhan Nur Mustaqim, dan juga Yudhistira Atasyur Rosonero. Kita mau yel-yel dulu ya. Kelompok 1, satu, 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 kesempatan kedua di hatiku. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai the impact of management control on sector public organization in Indonesia. Halo teman-teman, ini adalah pertama kita mau bahas New Public Management. Apa sih New Public Management? New Public Management itu adalah sebuah paradigma baru yang dibuat pada tahun 1980. Prinsipnya intinya adalah mengambil apa saja yang ada di yang baik-baik pada private sector untuk transmisikan untuk digabungkan dengan integrasikan dengan publik. Kita next. Oke, ini HUT tahun 1995 menyatakan ada 7 dimensi perubahan terkait doktrin NPM. Yang pertama, pemisahan organisasi sektor publik dalam unit biaya terpisah, persaingan yang lebih besar di sektor publik, penekanan pada gaya manajemen sektor swasta, dan penekanan pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumber daya. Nah, 4 yang pertama ini fokusnya adalah perbedaan antara sektor publik dan swasta, dan bagaimana kita integrasiin dari yang baik-baiknya di swasta itu ke dalam sektor publik, teman-teman. Kita bisa next. Nah, di next slide-nya ini akan ada 3 berikutnya. Nah, ini adalah fokusnya sejauh mana kebijaksanaan manajerial dan profesional itu harus dilindungi oleh standar dan aturan yang jelas. Simple dan sederhananya ini akan nambahin kontrol-kontrol setelah didesentralisasi tadi. Kontrol-kontrolnya yang akan dibahas oleh teman-teman saya berikutnya. Saya baca sedikit, ada 5, 6, 7. 5-nya manajemen puncak yang lebih aktif. Nomor 6, indikator kinerja yang lebih terukur, results controlnya. Results control. Kemudian 7, penekanan yang lebih besar pada pengendalian output tidak dengan proses gitu ya. Ini juga terhadap results. Jadi biar lebih efektif dan efisien, resultsnya pun harus masuk ke masing-masing teman-teman di pemimpin di desentralisasi unit-unit yang terpisah di lokus-lokus kecil tadi. Berikutnya akan disampaikan sama teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke konsep Management Control System atau MCS menurut Merchant dan Van der Staat. Ini adalah suatu alat atau sistem di mana kita mempengaruhi perilaku pegawai melalui pemberdayaan atau paksaan supaya bisa selaras dengan tujuan organisasi. Nah, unsur-unsurnya sendiri ada 4. Yang pertama, result control, action control, personal control, dan juga cultural control. Kalau result control ini fokusnya lebih kepada hasil, bagaimana target kinerjanya, kemudian pengukuran hasilnya, dan juga evaluasinya. Action control itu membahas pada proses atau tindakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Contohnya seperti SOP, otorisasi, atau juga prosedur kerja. Personal control itu pengendaliannya lebih kepada kualitas orangnya. Jadi rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan kompetensi dengan harapan pegawai itu secara sadar bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Nah, cultural control sendiri lebih kepada nilai, norma, dan juga budaya organisasi supaya pegawai itu berperilaku dengan harapan bukan karena diawasi, tapi karena merasa itulah cara yang benar di organisasi tersebut. Bagaimana jika gagal diimplementasikan? Maka ada 3. Yang pertama bisa jadi ada kerugian finansial, kemudian bisa menurunkan kepercayaan publik, dan juga ekstrimnya tujuan organisasi bisa tidak tercapai karena kinerja tidak selaras dengan strategi yang ada. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait public sector organization performance. Menurut Stolovich and Capes, kinerja adalah sekumpulan hasil yang dicapai melalui tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan permintaan. Jadi kinerja bukan hanya sekedar output, melainkan adalah kumpulan tugas untuk melakukan sebuah tindakan. Pada pemerintah daerah, kinerja tercermin dari tingkat pelaksanaan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin baik pelaksanaannya, maka semakin baik juga kinerjanya. Kemudian, sejak penerapan NPM atau New Public Management di Indonesia, sektor publik makin fokus meningkatkan kinerja. Salah satunya yaitu makin memperhatikan masalah budget performance, yaitu menilai apakah anggaran menghasilkan program yang efektif dan efisien, bukan hanya sekedar anggaran yang terserap. Kemudian, lingkungan dan perbaikan berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan baik dari segi kebijakan, teknologi ataupun kondisi anggaran juga mendorong pemimpin untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien secara berkelanjutan. NPM juga turut mendorong praktik manajemen untuk menerapkan sektor swasta, yaitu seperti pemanfaatan sumber daya yang efektif dan juga alat ukur yang jelas, sehingga
pengukuran kinerja menjadi prioritas utama untuk mendorong perbaikan. Next. Oke teman-teman, selanjutnya ada motivasi. Jadi motivasinya terbagi dua, ada motivation coding teori dan self determination teori. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih motivation coding teori itu. Itu adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa insentif eksternal seperti uang, bonus, atau hukuman dapat meningkatkan atau justru mengurangi motivasi intrinsik seseorang. Nah, ada dua efek utama dalam ICT ini. Yang pertama ada crowding out, dan kedua ada crowding in. Crowding out ini adalah teori ketika insentif eksternal mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya terjadi ketika kita mengurangi otonomi, mengubah aktivitas menjadi sesuatu yang murni transaksional, ataupun mengurangi nilai moral atau sosial dari tindakan tersebut. Contohnya ketika ASN yang awalnya rajin karena rasa tanggung jawab, cuman karena adanya tukin yang hanya berfokus pada absensi, jadi kita tuh datang ke kantor cuman sekedar ya udah deh, yang penting datang aja sekedar asal absen bukan karena tanggung jawab kita. Yang kedua ada crowding in effect. Ini merupakan sebuah efek yang menyebabkan insentif eksternal ini meningkatkan motivasi ini seperti untuk apresiasi dan mendukung ekonomi. Contohnya ketika pimpinan memberi apresiasi kepada kita, jadi kita sebagai ASN merasa secara moral itu dihargai dan meningkatkan motivasi intrinsik kita. Pokoknya intinya dari teori ini tuh motivasi seseorang itu tidak hanya soal banyak insentif, tapi juga bagaimana insentif tersebut mempengaruhi persepsi otonomi dan penghargaan. Yang kedua ada self-determination theory atau teori motivasi yang menekankan bahwa motivasi intrinsik berkembang jika tiga kebutuhan psikologis dasar kita itu terpenuhi. Yang pertama ada autonomi, yang merupakan perasaan bahwa seseorang memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan. Terus yang kedua ada competence, yang memiliki arti bahwa keyakinan bahwa seseorang mampu dan berkembang dalam melakukan tugas. Yang ketiga ada relatedness, perasaan terhubung, dihargai dan diterima oleh orang lain. Oke, lanjut. Dan self determination theory. Pokoknya intinya MCT ini SDT ini menjelaskan mengapa coding in atau coding out terjadi melalui tiga kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Baik, selanjutnya itu terkait result control dan motivasi. Apakah sih hubungannya kalau result control memang tadi sudah dijelaskan bahwa memang untuk sebagai kontrol pengawasan atas hasil yang dicapai. Nah, contoh implementasinya yaitu adanya laporan kinerja, penilaian target dan realisasi, serta pemberian insentif. Nah, bagaimana sih implementasi yang baik itu? Yang pertama, kita harus menentukan bagaimana dimensi kinerja itu tersebut. Apakah arti sukses dalam organisasi tersebut dia berorientasi pada pelayanan yang baik, ataukah keuntungan ataupun kualitas dari produk yang dihasilkan. Yang kedua itu menetapkan ukuran kinerjanya. Apakah ukuran kinerja tersebut sudah dapat dicapai ataupun hanya dapat diukur sehingga realisasinya dapat diperhitungkan. Yang ketiga itu menetapkan target. Nah, targetnya ini harus adalah target yang dapat dicapai. Jangan hanya menetapkan target tapi hanya bualan saja dari manajemen tersebut. Yang terakhir itu memberikan penghargaan ataupun pemberian sanksi atas ketercapaian dari kinerja tersebut. Nah, sehingga hubungan riset dan kontrol motivasi ini sangat inline ya. Jadi, riset kontrol akan berdampak pada motivasi dari pegawai tersebut, khususnya motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang exit control dan motivasi. Menurut Merchant dan Van der State, exit control adalah bentuk penilaian manajemen yang bertujuan untuk memastikan pegawai bertindak sesuai kepentingan organisasi melalui kontrol preventif dan detektif, seperti penggunaan password, pembatasan akses, juga kewenangan keputusan. Kemudian, exit control ini juga memiliki dampak, teman-teman, yaitu jika pengawasan terlalu ketat, pegawai bisa merasakan stres dan juga merasa ronggaknya berkurang. Kemudian hubungan action control dengan motivation crowding effect dan SDT, action control itu cenderung terasa mengontrol, bukan untuk memberi kebebasan. Karena unsurnya itu lebih ke aspek controlling daripada aspek informatif. Sehingga hal tersebut akan memberikan pegawai merasa tertekan dan juga menurunkan motivasi intrinsik pegawai. Di sisi lain, eksternal juga menimbulkan tekanan eksternal karena pegawai dinilai dari kepatuhan prosedur, yaitu seberapa jauh pegawai menerapkan prosedur tersebut. Sehingga pegawai akan merasa untuk mengejar untuk penilaian yang baik dan juga mendapatkan reward, sehingga extrinsic motivation juga meningkat. Next. Selanjutnya, hubungan antara personal control dan motivasi. Jadi, ketika organisasi itu melakukan pengendalian personel melalui perekrutan karyawan dengan sesuai kualifikasi atau kompetensi yang diinginkan, kemudian diberi pelatihan juga, dan juga ditingkatkan kompetensinya, juga diberi otonomi dan kepercayaan untuk mengelola tugas. Nah, dari sini pegawai itu akan merasa bahwa mereka relevan dengan pekerjaan ini dan mereka merasa
kerjaannya itu lebih bermakna dan mereka cocok ada di situ, lebih enjoy untuk bekerja dan juga tidak tertekan, lebih percaya diri dan mereka juga karena tidak merasa dipaksa dan mereka juga tahu kalau misalkan usahanya itu dihargai di situ jik- dan jadinya mereka tumbuh motivasi intrinsik itu karena sudah memenuhi dari 3 STD tadi. Kemudian dari situ maka mereka juga akan memicu motivasi untuk berprestasi lebih dalam kinerjanya. Jadi, adanya personal control di organisasi ini meningkatkan motivasi intrinsik pegawai. Selanjutnya, Selanjutnya adalah kontrol apakah memiliki hubungan positif dengan motivasi intrinsik gitu? Harusnya kan ada ya motivasi intrinsik yang berpengaruh. Jadi kalau ada budaya bagus, kita semua jadi semangat untuk melakukan budaya. Kita bisa next. Nah ini ternyata cultural control dan motivasi itu tidak berpengaruh di sini teman-teman. Nah, di Indonesia di dalam penelitiannya itu tidak berpengaruh. Kenapa sih nggak bisa berpengaruh seperti apa penelitian sebelumnya yang ada di Belanda? Oke, kita next. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan konteks budaya organisasi di Belanda sama di Indonesia. Kalau di Belanda itu sudah terinternalisasi budaya-budayanya, kalau di Indonesia itu ternyata belum terinternalisasi dengan baik. Pemimpin-pemimpinnya juga belum mencontohkan visi dan misi di cultural budaya yang ada di masing-masing desentralisasi organisasinya. Kita next. Dan yang kedua itu adalah proses adopsi NPM yang belum merata. Kalau menurut Hartati di dalam penelitian itu ternyata NPM belum merata di seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia sampai yang paling titik-titik paling kecilnya. Kalau di Belanda itu sudah. Kita next. Yang ketiga, budaya umpan balik yang lemah. Kalau di Belanda itu sangat sering ada namanya criticize masing-masing pegawai. Itu mereka berani untuk umpan balik antara pimpinan dan pegawainya. Kalau di Indonesia budaya ini masih belum ada. Kita next. Oke, hipotesis yang keempat adalah kontrol budaya yang memiliki hubungan positif dengan motivasi intrinsik. Ini apakah benar atau enggak? Kita next. Ternyata di penelitian ini hubungan culture control dan motivasi intrinsik di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik. Ya, atau tidak berpengaruh antara kontrol budaya dengan motivasi intrinsik pegawai. Itu kenapa sih? Kita bisa next. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah ada perbedaan konteks budaya organisasi antara di Belanda dan Indonesia. Kalau di Belanda itu memang budayanya sudah terinternalisasi dengan baik. Pemimpin-pemimpinnya juga sudah menunjukkan culture yang berlaku di Belanda itu seperti apa, sehingga masing-masing bawahannya udah paham gitu ya. Kalau di Indonesia itu masih belum. Kemudian next, di poin yang kedua, proses adopsi NPM yang belum merata. Jadi menurut Hartati gitu ya, di dalam penelitian ini memang di Indonesia belum semua pemerintahannya itu mengadopsi NPM secara baik. Jadi memang belum disosialisasikan dan terasikan ke setiap pegawai. Kita next. Berikutnya adalah umpan balik yang lemah. Kalau di Belanda sudah ada umpan balik, di budaya umpan balik sudah terbiasa. Kalau di Indonesia budaya umpan balik belum terbiasa ya terjadi di Indonesia. Kita next. Alasan yang terakhir adalah karena adanya perasaan keterkaitan yang kurang gitu ya antara sesama pegawai ataupun pegawai itu yang memiliki memiliki organisasinya gitu ya, itu belum terbentuk dengan baik. Kita next. Jadi yang terakhir, kesimpulannya adalah temuan ini konsisten dengan SDT bahwa kebutuhan akan relevansi salah satu faktor yang penting untuk menciptakan motivasi intrinsik. Karena tidak ada kebutuhan untuk keterkaitan tadi, akhirnya memang culture culture tidak berhasil dalam penelitian ini. Di Indonesia itu tidak berhasil untuk meningkatkan motivasi intrinsik pegawai. Itu untuk yang nomor 8. Mungkin berikutnya teman saya. Baik, selanjutnya yang terakhir ini terkait motivasi dan kinerja. Apa sih hubungannya? Nah, kita sebelum jauh ke sana, kita harus tahu apa sih kinerja itu. Kinerja itu adalah hasil kerja, berupa kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tupoksinya. Atau bisa disebut dengan kata lain yaitu prestasi kerja. Nah, menurut Almatrosi 2016 menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja karyawan akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, yang mana nanti kinerja organisasi ini akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi secara eh, kesimpulan dapat kita tarik bahwa adanya hubungan motivasi dan kinerja. Nah, semakin motivasi semakin bagus, entah itu dari intrinsik atau ekstrinsik, maka akan berdampak pada kinerja yang lebih baik dan akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini atau sebuah konklusinya adalah pengendalian manajemen itu memiliki pengaruh berbeda terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Dari research control yang dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik, namun berpotensi menurunkan motivasi intrinsik sesuai teori coding tadi, meskipun nggak selalu menghasilkan sepenuhnya. Terus ada juga action control yang memberikan tekanan eksternal yang mendorong motivasi intrinsik, tetapi dapat menurunkan otonomi dan motivasi intrinsik. Namun hal itu terjadi sebaliknya pada personal control yang justru paling aktif atau efektif dalam meningkatkan motivasi intrinsik karena menekankan seleksi, pelatihan, dan pemberdayaan yang menumbuhkan kompetensi dan rasa otonomi.
pada akhirnya baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik terbukti berhubungan positif dengan kinerja karyawan dan keduanya berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Nah, teman-teman, selesai sudah paparan kita pada kali ini. Untuk penjelasan yang lebih komprehensif, teman-teman bisa menyimak video yang tersedia di deskripsi di bawah ini atau mengunjungi channel kita. Terima kasih.